Punten, Mbah. Astagfirullahaladzim. Maaf. Ini pakaiannya yang mirip tadi, tapi orangnya berbeda. Assalamualaikum. Kamu dengar gak? Mbah. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kang Tarto, yang akan selalu siap untuk menghibur kalian, sekaligus mengajak kalian untuk bertadabur alam, bertadabur diri melalui alam, dan dzikir jalan. Mari kita dengarkan motivasi dari alam semesta ini yang disampaikan dengan menggunakan teka-teki, perumpamaan. Jadi mohon maaf bila yang belum nyandak dengan konten kami, konten perumpamaan ya, karena bisikan Tuhan itu selalu dengan bahasa perumpamaan, makanya kita harus menyelaraskannya. Batinnya kita harus bening, lenturkan dulu seluruh piranti-piranti dalam diri kita supaya memahami. Nah, baik, nanti kita akan mendatangi sebuah pegunungan di tengah-tengah laut itu, yang di sana itu ada sebuah petunjuk dari alam ya, di dalam goa. Mudah-mudahan kita bisa menangkap bahasa itu dengan baik, dan mari kita selaraskan dulu, karena apa? Bisa meningkatkan level kesadaran kita. Yuk, kesana aja yuk. Kalau nggak salah ini bukan, ini nih. Ini. Kira-kira apa yang kalian lihat di sana? Yang kalian lihat di sana tuh, di batu itu. Hanya batu ya. Kalau dari indera penglihatan kita hanya batu, tetapi di balik batu ada sesuatu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menembus batu? Batu itu keras. Nah, ini sebuah makna perumpamaan ya. Mohon dipahami makna perumpamaan. Mudah enggak? Dan makna perumpamaan, makna sanepah, makna kias. Jadi jangan terlalu mentah dalam mendengarnya, maka hadirkan dan hayati, hadirkan kesadarannya, hayati kalimatnya supaya mudeng ya. Yuk. Lewat sini gitu, tapi jangkauannya agak susah nih. Nih, maksudnya ini curam sekali jalannya yang seperti ini. Apakah kita bisa menembus batu? Balik lagi. Ya, ini ya justru itulah, dibalik semua ini ada teka-tekinya ya. Jadi batu itu sesuatu yang mengerah dalam diri kita, yang selama ini mendiami diri kita. Batu itu adalah anggapan yang menurut kita paling benar, paling top, sampai mengerah, sampai membatu, sehingga mentok di situ ya. Nah, inilah teka-teki alam. Teka-teki alam ini mengajak kita untuk lentur batinnya gitu, maksudnya supaya membuka akses
membuka peluang. Nah, peluang apa, Kang? Peluang bisnis, peluang rezeki, peluang keberlimpahan, peluang menjadikan diri sebagai Arjuna. Izinkan kita jadi Arjuna. Ini mudeng kah yang ngomong? Dah. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah. Apapun wujudnya, apapun jenisnya. Kami berdua mohon izin untuk memasuki batu ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Kita masuk aja ya. Iya. Muat juga kan? Ini. Walaupun sempit tapi muat juga, alhamdulillah ya. Enak yang sempit ini ya. Iya, tapi kadang-kadang orang tuh gagal paham. Jadi ada yang bereaksi tuh, ada langsung bergejolak tuh langsung tuh. Ngotot ini ya. Ngotot karena nggak mudeng ya dia. Langsung mendelo ini Langsung, ya. iya langsung lagi ngetik tuh. Jempolnya sibuk ini ya. Iya. Sibuk padahal ya. Oke, tenang. Inilah sebuah bahasa alam. Jadi apa-apa yang kita alami itulah pitutur, itulah ilmu. Bila kita memahami, makanya lihatlah dari berbagai sudut pandang, ya. Tentunya sudut pandang yang nyaman. Jangan terlalu kaku, ya. Lentur saja, lentur, fleksibel, lunak. Nah, kita tadi bisa menembus batu, menembus sesuatu yang mengeras, anggapan yang mengeras yang selama ini mendiami diri kita, menghuni badan kita tembus supaya membuka peluang, membuka akses. Karena kita sendirilah yang memutuskan untuk membuka pintu surganya, pintu kebahagiaannya yang selama ini kita tutup sendiri. Ya, jadi selama ini kita menyalahkan Tuhan, tetapi diri kita sendiri tidak mau membuka. Membuka apa gerbangnya, gerbang surganya, gerbang kebahagiaannya. Maka dari itu yuk kita izinkan untuk membuka pintu kebahagiaan dengan cara apa? Fleksibel, lunak, lentur, senyum lepas. Tuh, ya. Yuk, jangan kaku terus dong. Masa kaku, senep, nggak mudeng-mudeng. Jadi apa ya? Memancarkan energi negatif terus. Siapa-siapa diperenguti. Itulah energi negatif dalam dirimu yang bisa menyetrum ke siapa saja. Maka yuk kita pancarkan yang baik-baik ya, yang bikin orang seneng, bikin orang bahagia, supaya mereka ketuluran bahagianya. Itu ilmu alam ya, ilmu alam. Merenggut mulu kapan ininya? Merengut wangi kagak. Ya itu dia. Iya ini ya. Dia itulah yang menutupnya, menutup apa tuh surganya sendiri. Ya kita pancarkan ke proyektor, yuk. Yang bahagia, yang seneng, yang nyenengin, yang selalu bikin orang kangen. Lah itulah tadi, kita berperan sebagai Arjuna. Memancarkan yang indah-indah, yang bikin orang seneng. Ke layar proyektor, ke layar tancap tuh. Gitu. Jangan apa memancarkan yang bikin orang didih, bikin orang nyebelin. Yuk. Apaan sih, Kang? Tujuannya ngapain ke sini, Kang? Untuk ngeromit, ya. Inilah yang dinamakan tadabur diri melalui alam. Tadabur diri melalui goa. Jadi tanpa disadari kita selama ini yang menciptakan hal-hal buruk, ya. Kejadian buruk kita sendiri yang menciptakan. Yang menginginkannya, sedangkan Tuhan tinggal mengiyakan. Ya, nah itu. Meskipun tidak diucapkan di bibir, tapi pancaran rasamu itu. Kita yang menciptakan sendiri. Bukan. Oh, Samsul di bawah ini ya. Tapi gini, kita bisa menciptakan hal buruk, kejadian buruk, mengapa tidak bisa menciptakan kejadian baik? Nah ini PR-nya di sini, ya. Nah, benarkah kata orang yang menurutnya di sini itu bisa membuka gerbang kerajaan, gerbang kekayaan? Tetapi ada pula yang mengatakan ini bisa ada kekayaan kandang bubrah.
Loh. Kandang bubrah. Pesugihan kandang bubrah. Tetapi kita tutup dulu pemahaman orang-orang ya. Karena selama ini kita didoktrin, didogma untuk mengikuti bahwa pesugihan itu sesat ya. Kita ikuti dulu sebenarnya apa yang terjadi. Yuk. Assalamualaikum. Pesugihan kandang bubrah. Ya iya, mungkin kandangnya dibubrah-bubrah mungkin ya. Kenapa nggak kandang ayam aja nih ya? Ya mungkin kandang ayam dibubrah-bubrah mungkin. Oke, ini kita masuk ke lapisan ini gerbangnya, sebuah makna perumpamaan ya. Saya akan sering ngomong perumpamaan, jangan terlalu kaku, lentur supaya paham. Lentur ya, supaya terbuka gerbangnya, gerbang ke pemahaman berikutnya, gerbang kebahagiaan. Kita kasih ruang, lentur, luasa, sehingga apa? Kita mudah masuk ke bahagia itu sendiri. Nah, tuh contohnya ini nih ya. Assalamualaikum. Shh. Itu orang bukan. Ada kandang? Tuh. Ih, kandang apa ini ya? Ini orang. Tuh. Itu matanya menyala itu. Tuh kan. Lihat dulu. Punten, Mbah. Tuh, jelas banget nih. Tuh kan. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Apakah dia penjaga ini atau pengawalnya? Dia menyambut kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Mbah. Punten. Loh. Ini dari segi pakaiannya, ini sebagai pakaian kuno dari adat Jawa. Apakah dulunya beliau ini seorang pertapa dari Jawa ini maksudnya nih? Tuh lihat. Assalamualaikum. Pangapunten, Mbah. Tepangaken kula Tarto saking Cilacap. Nggih. Gini, Mbah, maaf. Gini. Bahasanya lirik banget. Dia berbisik-bisik. Tapi saya mendengarnya. Tadi dulu. Mbah, kami mohon izin. Tadi sudah izin di depan goa untuk maksudnya minta izin di sini. Kami tujuannya untuk ini mengkaji dari kita disuruh untuk lebih tenang lagi, jangan kerasa kerusu katanya. Berarti boleh ya, Mbah? Boleh masuk saja lebih dalam. Terus ada lagi, Mbah, maksudnya seperti orang-orang seperti jenengan katanya di situ dihuni kayak semacam raja atau semacam apa gitu maksudnya. Boleh masuk saja. Jadi kita masuk aja nih. Berani? Berani ini ya. Ya udah, yuk ya, Mbah. Nggih, Mbah pareng nggih, lu mau izin masuk nggih, Mbah. 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 Ampun. Gimana nih? Keluar aja nih ya. Oh, udah terlanjur nih, kita masuk aja yuk. Punten, Mbah. Oh, itu dia. Tuh, dia menuntun kita nih. Nggih, Mbah, nggih. Dia, kamu lihat nggak? Kau lihat apa nih ya? Oh, berarti belum satu frekuensi. Yuk libatkan seluruh inderanya, ya. Indera penglihatan, perasaan, supaya kita betul-betul melihat. Tuh kan. Nggih. Mbak, nggih. Lihat dulu. Assalamualaikum, Mbak, punten. Nggih. Pelan, Mbak, pelan. Ih, nggak sadar ini jurang itu. Ya ampun, kita. Untung tadi saya lihat. Astagfirullahaladzim. Itu jurang kemana itu? Udah yuk, kesana yuk. Punten, Mbak. Astagfirullahaladzim. Siapa ini? Maaf. Ini pakaiannya yang mirip tadi, tapi orangnya berbeda. Ngapunten, Mbak.
Ini mungkin sudah siap menyambut kita nih. Assalamualaikum. Hei, Tar dulu. Siapkan mentalnya. lari ini ya. Jangan dulu. Mbah. Assalamualaikum. Belum nyambung. Baik. Yuk. Kita lunakan dulu. Lunakan seluruh piranti-piranti dalam diri kita. Perasaannya, pikirannya, rasanya semuanya pokoknya dilenturkan. Yuk, supaya nyambung dengan beliau nanti. Assalamualaikum. Kamu dengar gak? Nggih, Mbah. Pangapunten, Mbah. Lepas kula pangapunten. Nggih. Sebentar, Mbah. Ada mic-nya enggak? Mic? Mic ya. Wah, ketinggalan ini ini ya. Mau supaya beliau mendengarnya, kita penontonnya dengar kita. Ya. Ayo dah, Mbah, nggak apa-apa, Mbah. Mudah-mudahan saya bisa menyambung dengan jenengan. Sebelumnya gini, Mbah, kami mohon maaf atas anggah-ungguh kami tadi yang tidak sopan. Kami berdua ini masuk dalam gua ini. Iya, Mbah. Sebenarnya kami pun takut, Mbah. Kami hanya nekat saja. Karena dorongan hati ingin masuk dalam gua ini tentang yang disampaikan oleh beliau Pak Dirjo dan teman-temannya untuk merekomendasikan gua ini yang pernah mengalami sendiri di sini tentang gini, maaf, Mbah. Gini, Mbah. Gua ini bila orang-orang paham bertemu dengan orang di sini dan memberikan petuahnya, maka orang itu bisa kaya raya. Seperti kayaknya Nabi Sulaiman, katanya seperti itu. Kami mohon maaf, Mbah. Iya. Bukan, Mbah. Bukan kami untuk mabuk duniawi, bukan seperti itu. Tetapi justru kami ingin mengkaji sebenarnya ini bagaimana jalannya itu kok bisa rezeki pada lancar. Dan ada juga yang mengatakan ini dikarenakan ada pesugihan kandang bubrah. Itu yang dimaksud itu bagaimana, Mbah? Mohon pencerahan dari panjenengan, Mbah. Insya Allah, Mbah, saya siap untuk menerima ini, Mbah. Nggih. Ini teman-teman, kata beliau, kalau mentalnya itu masih mental kerdil, jangan ke sini. Nanti gagal paham lagi, menjadi pergeseran anggapan lagi. Justru beliau ingin menerangkan yang sebenarnya bagaimana. Karena selama ini orang-orang itu hanya setengah-setengah, sehingga menjadi pergeseran anggapan. Dari yang disampaikan berarti kita dengarkan aja dulu. Mbah. Nggih. 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 Oh, berarti yang dinamakan itu kerajaan ataupun pesugihan kandang bubrah itu sebenarnya di sini pun tidak memberikan. Tidak ada. Lalu ya sebenarnya tadi seperti Mbak tanya sampaikan tadi. Baik. Teman-teman, selama ini kita yang terjebak ya dalam anggapan cerita orang-orang di sini bisa mengadakan pesugihan. Pesugihan di situ hanya memberikan motivasi, arahan saja. Sedangkan rezeki silakan
yang meminta, yang mengatur sendiri. Ini hubungannya dirimu dengan Tuhanmu, ya. Beliau hanya memberikan arahan. Seperti tadi katanya ada pesugihan kandang bubrah yang harus memberikan pondasi yang kuat, ya. Nanti bubrah lagi diberikan ganti pondasi yang kuat. Arti yang dimaksud adalah anggapan, prasangka kekayaan dalam diri kita. Jadi dimulai dari pondasi kita, harus punya pondasi kaya. Pondasi kaya itu yang selama ini justru yang dibangun dalam diri kita itu adalah pondasi miskinnya yang dibangun. Sehingga rapuh selalu miskin. Nah, beliau memberikan arahan untuk mengganti label dan cara tadi untuk bubrak. Bubrah itu anggapan miskinnya dibubrah, dilepas. Bubrah itu dihancurkan, ya. Diganti dengan pondasi baru, pondasi kaya, anggapan kaya, prasangka kaya. Karena sejatinya kata beliau, kita dilahirkan untuk kaya, dilahirkan untuk berlimpah. Tetapi saat ini kita diprogram untuk miskin, maka dari itu digantilah, dihancurkan anggapan itu, prasangka itu menjadi pondasi yang kaya. Diawali pondasi yang kaya. Anggapan kaya dalam diri kita. Kalau sudah kita beranggapan kaya, maka realita akan mengikuti. Nah, jadi ini hanya sebuah arahan, Mbak. Tapi banyak orang-orang sekarang kalau diberikan pitutur dengan bahasa erang-erang ini, mereka nggak paham, Mbak. Mereka ngotot bahwa pesugihan kandang bubrah dan sebagainya itu atas usahanya di dalam sini gitu, Mbak. Maksudnya bersekutu dengan jin, setan, itu seperti itu, Mbak. Itu apakah bagaimana sebenarnya nih, Mbak? Oh, itu hanya prasangka orang-orang kerdil yang tidak mudeng, yang tidak tahu, sehingga kotor batinnya harus menjelekkan itu. Ternyata bukan seperti itu. Ternyata atas prasangka kita sendirilah, ya, yang mengizinkan keberlimpahan datang, yang bisa memberikan kebahagiaan terhadap sesama. Kita menghancurkan prasangka kita, anggapan kita miskin, anggapan kita susah, untuk diganti menjadi mental baru atau pondasi baru bahwa mulai saat ini dan seterusnya saya berlimpah, saya kaya raya, saya bisa memberikan kebahagiaan terhadap sesama. Nah, itu ditanamkan dalam diri kita. Gitu, Mbak, maksudnya. Oh, okay. Insya Allah. Dan pemahaman ini, teman-teman, kata beliau itu harus digali lagi. Jangan mentok di situ. Digali dengan pikiran yang tenang, insya Allah akan nyambung, akan paham. Jadi, Tuhan tidak pernah kekurangan. Cuma kitalah sendiri yang berprasangka selalu kekurangan, kurang syukur. Selalu memancarkan diri suluh terus. Mari mulai saat ini kita memancarkan, proyeksikan ke alam semesta, kita bahagia, kita berlimpah. Dan pasti realita akan betul-betul terjadi ketika kita berprasangka sesuai tadi, prasangka baik. Seperti layaknya beliau, Nabi Sulaiman, beliau bisa berbicara dengan burung, berbicara dengan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, adalah berbicara, membaca gelagat alam, bahasa alam yang memberikan pitutur kepada kita melalui bahasanya tadi. Kalau seperti itu, Gimbangi. Berarti di sini yang dinamakan kerajaan ini seperti itu maksudnya, Mbak. Baik, insya Allah. Mudah-mudahan ini pengertian ini bisa saya serap, dan insya Allah kalau memang saya sudah mudeng, saya bisa menyalurkan wawasan ini, pengetahuan ini untuk semua teman-teman kami yang saat ini sedang kurang bahagia atau kurang beruntung karena permintaannya sendiri tanpa disadari. Nggih, Mbak. Mudah-mudahan saya pun bisa amanah untuk menyalurkan ini, Mbak. Alhamdulillah, matur nuwun sangat atas wejanganipun. Ini sangat luar biasa. Kalau
kita betul-betul tidak menyelaraskan ini teman-teman, kita tidak bisa mudeng. Mohonlah, yuk mudeng paham-paham. Usaha rezeki tidak hanya uang, tetapi kebahagiaan hidup. Tidak berwujud apa-apa, tapi kita betul-betul mengalami kebahagiaan hidup, ngerasakan. Jadi insya Allah usaha apapun ya, kita bisa membuka akses rezeki, membuka peluang ketika kita bisa menyediakan ruang suci dalam diri kita yang tenang, yang lentur. Insya Allah sesuai dengan beliau tadi menyampaikannya dengan bahasa yang lembutnya. Ini Mbah. Tuh kan. Menghilang baru merinding nih. Tadi merinding ini ya. Ini dengan menghilangnya beliau, menghilanglah sudah anggapan kita, menghilang prasangka buruk kita, ya kita menjadi selalu berprasangka baik. Kirim cinta kepada sesama, sending love ya, kirim cinta kepada sesama supaya jalur-jalur rezeki semakin terbuka. Nah gitu. Oke Mbah, kalau pamit rumiyin Mbah, matur nuwun atas wejanganipun. Dapat kula pangapunten. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Yuk. Wah, saitarinya sending ngopi ini ya. Iya. Berarti bukan ke sini langsung kaya ini ya. Langsung kaya dong. Kalau yang mudeng. Kalau yang mudeng. Iya. Kalau nggak yang mudeng, tanya alamat ini ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan perumpamaan teka-teki. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap dengan baik bahasa ini, jangan sampai terjebak, jangan sampai tersesat. Berarti yang dimaksud tadi apa namanya ini kekayaan ya, atau pesugihan kandang bubrah yang disampaikan di sana adalah sebuah makna perumpamaan ya. Makanya nanti dulu makna perumpamaan yang dimaksud atau yang artinya kita harus bisa membangun pondasi dulu, pondasi keberlimpahan, pondasi kaya dulu, beranggapan bahwa kita sudah kaya. Karena sejatinya sejak kita dimulai dilahirkan kita sudah kaya, kita sudah berlimpah. Cuma sudah didoktrin, diisi dengan rasa seolah-olah kita tidak mampu, seolah-olah kita tidak, seolah-olah kita miskin lah gampangnya ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti, kalian bisa menjebol ini, dan mulai saat ini dan seterusnya kalian akan menjadi orang-orang yang makmur, bahagia, sejahtera, dan terlaksana semua keinginannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.